Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, mata kuliah pembelajaran tematik akan menjelaskan Mengenai tema 8 tentang daerah tempat tinggalku, subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku, dan pembelajaran kedua di kelas 4 semester 2. Materi pokok yang akan kita sampaikan yaitu gaya dan gerak, tokoh-tokoh teks fiksi, dan gerak tari kreasi daerah. Oke, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Saya akan menjelaskan tokoh teks fiksi. Tokoh ini memiliki peranan yang sangat penting loh dalam sebuah karya tulis. Tanpa adanya tokoh, cerita, ataupun karya tulis tidak akan menarik. Berdasarkan tokoh teks fiksi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, berdasarkan fungsi. Yang kedua, berdasarkan peranannya. Berdasarkan fungsi, tokoh fiksi dibagi menjadi dua. Yang pertama, tokoh utama. Yang kedua, tokoh pembantu atau figuran. Tokoh utama ini paling sering muncul diceritakan dalam sebuah karya tulis. Sedangkan tokoh pembantu atau figuran ini hanya sebagai peranan pembantu dalam sebuah karya tulis atau cerita. Yang kedua adalah berdasarkan peranannya. Dibagi menjadi 3. Yang pertama, tokoh protagonis. Nah, tokoh protagonis ini memiliki karakter yang baik dan rendah hati. Kemudian yang kedua adalah tokoh antagonis. Tokoh antagonis ini diceritakan sebagai tokoh yang jahat dan selalu memerangi tokoh protagonis. Nah, dan yang terakhir atau yang ketiga adalah tokoh tirtagonis. Tokoh tirtagonis ini adalah sebagai pelaku di mana sebagai penengah antara protagonis dan juga antagonis. Berikut ini saya sediakan cerita teks fiksi Nah, itu dia tadi cerita teks fiksi yang sudah kalian baca. Coba sekarang kita sebutkan bareng-bareng ya. Siapa saja tokoh yang terdapat dari cerita teks fiksi tersebut? Yang pertama ada semut. Yang kedua ada merpati atau burung merpati. Yang ketiga ada pemburu. Nah, kemudian bercerita tentang apa sih tadi cerita teks fiksi tersebut? Bercerita tentang burung merpati dan semut. Nah, selanjutnya kita analisis yuk karakter tokoh dari cerita teks fiksi tersebut. Nah, yang pertama itu adalah tokoh semut. Semut memiliki karakter yang protagonis, betul sekali. Yang kedua adalah burung merpati. Burung merpati pun memiliki tokoh yang protagonis juga, iya. Dan yang terakhir adalah sang pemburu. Pemburu ini memiliki sifat apa? Atau karakter apa? Betul, karakternya adalah antagonis. Halo anak-anak, kali ini belajar bersama ibu ya. Mari kita belajar mengenai tari kreasi daerah. Teman-teman, tari merupakan salah satu kebudayaan yang melekat di masyarakat Indonesia. Di samping itu, tidak hanya tarian tradisional saja loh. Banyak tarian modern yang berkembang di Indonesia dan dapat dipelajari. Nah teman-teman, ada juga yang disebut dengan tari kreasi daerah. Nah, tari kreasi daerah adalah suatu hal yang baru karena memadukan tari tradisional dengan pengembangan tarian yang lebih modern. Nah, Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang tersebar di berbagai daerah. Setiap daerah memiliki jenis tarian dengan keunikan tersendiri. Nah, gerak merupakan unsur utama dalam tari. Unsur lainnya adalah busana, tata rias, dan properti atau kelengkapan.
Gerak tari adalah serangkaian gerakan indah dari anggota tubuh yang dapat menjadi hiburan. Nah, kalian tahu tidak sih bahwa keragaman tari kreasi daerah itu banyak sekali dari berbagai daerah. Contohnya itu ada tari kupu-kupu Bali, tari merak Jawa Barat, tari kipas dari Sulawesi Selatan, dan ada tari manuk rawe dari Bali. Setelah kalian mempelajari gerak tari daerah, apakah kalian tahu kenapa badan kita bisa bergerak? Badan kita bisa bergerak dikarenakan sebuah gaya. Apa sih gaya dan gerak itu? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang mempengaruhi keadaan suatu benda. Sedangkan gerak adalah perpindahan tempat atau posisi suatu benda ke segala arah. Salah satu contoh macam gaya gerak yang akan kita pelajari sekarang adalah gaya otot. Gaya otot sering digunakan ketika kita menarik, mendorong, serta mengangkat barang. Bahkan ketika kita berolahraga, kita menggunakan gaya otot. Contoh dari gaya otot adalah ketika kita mendorong meja, mengangkat buku, menarik pintu, dan sebagainya. Gaya juga dapat mempengaruhi gerakan benda loh. Yang pertama, gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Dan yang terakhir, gaya juga dapat mempengaruhi arah gerak suatu benda. Nah, teman-teman, itulah tadi materi yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.